Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita berjumpa kembali di channel Belajar Bareng. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai materi persamaan dan pertidaksamaan linear. Nah, teman-teman semuanya pastinya harus semangat dong ya. Nah, oke, selanjutnya kita mulai. Di sini ada persamaan linear, ada kata-kata persamaan dan kata-kata linear, ya. Oke, jadi persamaan itu sendiri adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Nah, jadi kalau persamaan itu nanti kita akan temui dia sama dengannya. Ada sama dengan. Nah, jadi persamaan linear itu sendiri apa? Nah, jadi persamaan linear itu adalah suatu persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tepat 1. Oke, biar lebih paham ada contohnya. Untuk yang satu variabel, nah ada 2x ditambah 10 sama dengan 0, jadi variabelnya adalah x. Kemudian 2t sama dengan 14, jadi variabelnya hanya satu yaitu t, ya. Kemudian ada contoh yang dua variabel. Nah, persamaan linear dua variabel ada yang pertama x ditambah 3y sama dengan 9. Jadi variabelnya ada x dan y, ya. Kemudian contoh yang kedua ada 2m dikurang 3n sama dengan 15. Jadi variabelnya ada m dan n. Nah, untuk yang 3 variabel juga ada contohnya, yaitu 2x ditambah y dikurang 3z sama dengan 20. Variabelnya ada x, y, dan z. Kemudian yang kedua juga sama, 2p dikurang 5q ditambah 2r sama dengan min 3. Jadi variabelnya ada p, q, dan r. Nah, di sini persamaan linear itu sendiri ada bentuk umumnya, teman-teman. Ada, yaitu ax ditambah b sama dengan 0. Saya ulangi lagi ya, yaitu ax tambah b sama dengan 0 dengan a, b, anggota bilangan real, a tidak sama dengan 0. Nah, a ini tidak boleh 0 ya. Jadi a itu adalah koefisien dan b itu adalah konstanta. Oke, selanjutnya biar lebih paham contohnya itu di sini ada yang pertama ya, tentukan nilai variabel dari persamaan berikut. Ada 7x kurang 4 sama dengan 2x tambah 16. Nah, kita langsung saja lihat ke penyelesaiannya ya. 7x dikurang 4 sama dengan 2x tambah 16. Nah, jadi mula-mula kita harus satukan yang sejenis dulu, yang memiliki variabel x. Ya, berhubung di sini ada x, jadi kita fokus pada variabel x. Yang hanya punya variabel x itu hanya 7x dan 2x. Nah, kita pindahkan ke ruas kiri dengan cara 7x tetap, karena 2x di ruas kanan, maka kita kurangkan berhubung dia positif. Nah, kurang 2x. Kemudian 16 tetap. Nah, karena min 4-nya di ruas kiri, di ruas yang berbeda, maka kita hilangkan dengan cara menjumlahkannya. Nah, min 4 jadinya plus 4 ya. Kemudian 7x kurang 2x sama dengan 5x, 16 tambah 4 sama dengan 20. Nah, jadilah dia x-nya 4. Nah, dari mana 4? Jadi 5x sama dengan 20 ini, cara mencarinya x itu sama dengan 20 dibagi 5. Jadi sama-sama dibagi 5 ruas kiri dan ruas kanan. Nah, sampai di situ paham ya, teman-teman. Kemudian ada yang B, 5 dikali 2q dikurang 1 sama dengan 2 kali q ditambah 3, ya. Kita kalikan ke dalam, 5 kali 2q hasilnya 10q, 5 kali min 1 hasilnya min 5. Kemudian ada 2 kali q hasilnya 2q, dan 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, 10q ini tetap. Nah, 2q-nya karena dia di seberang ruas, maka karena berhubung positif kita hilangkan, yaitu dengan cara mengurangkan 2q juga. Nah, jadi kita kurangkan 2q, 6-nya tetap, dan min 5 ini
kita ubah. Nah, kita hilangkan dengan cara menjumlahkannya. 6 tambah 5. 10Q dikurang 2Q hasilnya 8Q. 6 ditambah 5 hasilnya 11. Jadi Q itu berapa hasilnya? Yaitu 11 dibagi 8. Nah, sampai di sini teman-teman paham ya. Oke, selanjutnya ada aplikasi persamaan linear. Contohnya itu upah seorang teknisi untuk memperbaiki suatu mesin adalah Rp250.000 ditambah biaya Rp75.000 setiap jamnya. Pekerjaan teknisi tersebut kurang rapi sehingga pembayarannya dipotong sebesar 10%. Nah, jadi kurang rapi ya, dipotong 10% dari upah total yang harus diterima. Jika teknisi itu mendapat upah sebesar Rp798.750.000, berapa jam mesin tersebut diperbaiki? Nah, penyelesaiannya itu kita harus tahu dulu pemisalan yang ditanya. Nah, misalkan teknisi tersebut bekerja selama X jam. Nah, ini yang ditanya, berapa jam mesin tersebut diperbaiki. Dan diketahui upah yang diterima itu awalnya kan 100% karena dia kurang rapi, jadi dikurang 10% deh. Hasilnya sama dengan 90%. Ini sama dengan ya teman-teman, 90%. Maka diperoleh persamaan berikut. Nah, 75.000X 75.000-nya dari mana? Dari tadi ya, ditambah biaya total. 75.000 dikali 90%. Ditambah 250.000 upah teknisi untuk memperbaiki mesin tadi. Kemudian sama dengan upah yang diterima sama teknisi tersebut yaitu 798.750.000. Nah, kita kalikan 75.000 dikali 90% hasilnya 67.500 X. Ditambah 250.000. Nah, ini juga sama dengan tetap sama 798.750. Kemudian tetap 67.500 X sama dengan, nah berhubung ini di ruas kiri positif dan ingin kita hilangkan, nah jadi caranya dengan kita kurangkan 798.000 ini 750 kan dikurang 250.000. Nah, jadi hasilnya adalah 573.750. Untuk mencari X, maka kita bagi sama-sama ya. Kita bagi, maka hasilnya yaitu 8,5. Nanti teman-teman bisa hitung sendiri ya. Jadi lama mesin tersebut diperbaiki adalah 8,5 jam. Oke, selanjutnya pertidaksamaan linear. Nah, tadi kita berjumpa kata-kata persamaan. Nah, kali ini pertidaksamaan. Ya, pertidaksamaan. Apa itu dia? Pertidaksamaan. Kalimat terbuka yang memuat tanda. Nah, ini kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau lebih dari atau sama dengan. Jadi tidak ada sama dengan di sini ya, teman-teman. Pertidaksamaan. Jadi ada 4 simbol yang kita temukan nanti. Jadi pertidaksamaan linear itu sendiri adalah suatu pertidaksamaan yang variabelnya memiliki pangkat tepat 1. Nah, contohnya seperti ini. Nah, yang satu variabel ya, 2x tambah 10 lebih dari. Nah, ada di sini ya, lebih dari 0. Variabel yang kita temukan adalah x, hanya 1. Kemudian ada 2t kurang dari atau sama dengan 14. Nah, di sini juga ada ya, kita temukan tandanya. Jadi variabelnya hanya t, 1. Kemudian yang kedua yaitu pertidaksamaan linear 2 variabel. Contohnya x ditambah 3y kurang dari sama dengan 9. Nah, di sini kita temukan 2 variabelnya x dan y. Kemudian yang kedua ada 2p lebih dari 3q ditambah 15, variabelnya p dan q. Nah, sampai di situ paham ya teman-teman semuanya. Jadi bentuk umumnya apa? Nah, berhubung di sini tadi ada 4 simbol yang kita temukan untuk pertidaksamaan, jadi bentuk umumnya ada yang lebih dari, ax tambah b kurang dari 0, ax tambah b kurang dari atau sama dengan 0, ax tambah b lebih dari 0, dan ax tambah b lebih dari sama dengan 0. Nah, tetap sama dengan AB itu anggota bilangan real, A-nya tidak sama dengan 0, dan A itu adalah koefisien, B-nya adalah konstanta. Lanjut ya teman-teman semuanya. Ada contoh di sini
Ya, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. X anggota bilangan real. Jadi contohnya di sini ada 3x kurang 4 lebih dari atau sama dengan 16 tambah 8x. Langsung saja kita lihat penyelesaiannya ya. Hampir sama semuanya, 3x tetap. Nah, karena dia di ruas kiri mau kita hilangkan, positif menjadi negatif, kita kurangkan. 3x kurang 8x, 16 ditambah 4 ya teman-teman. 3x kurang 8x hasilnya min 5x. 16 ditambah 4 sama dengan 20. Jadi x-nya adalah 20 dibagi min 5 hasilnya min 4 nih teman-teman semuanya. Ada yang keliru ya, min 4 seharusnya. Oke. Yang B yaitu 2x kurang 4 kurang dari atau sama dengan 5x tambah 8. Jadi 2x kurang 5x kurang dari atau sama dengan 8 tambah 4 min 3x ya. 2x kurang 5 kan hasilnya min 3x, 8 tambah 4 12. Nah, kebetulan ini min, jadi dia berganti simbolnya, x jadinya lebih dari sama dengan min 4, sama yang seperti di atas ya. Oke, aplikasinya yaitu kita baca sama-sama ya. Agar tumbuh subur, tanaman palawija harus diberi 3 jenis pupuk, yaitu pupuk A, B, dan C. Perbandingan ketiga pupuk tersebut berturut-turut adalah 5:3:1. Massa total pupuk yang diberikan tidak boleh melebihi 200 gram. Nah, jika pupuk A dan pupuk C, nah ini ada diketahuinya pupuk A dan pupuk C saja yang diberikan berturut-turut 20 gram dan 40 gram. Berapa jumlah maksimum pupuk B yang harus diberikan agar tanaman palawija dapat tumbuh subur? Nah, penyelesaiannya mula-mula kita harus tentukan misalkan yang ditanya itu apa. Nah, jadi misalkan jumlah pupuk B yang diberikan sebanyak X gram. Nah, sama berarti ya. Kita misalkan X yang jumlah pupuk B yang diberikan. Berhubung tadi perbandingannya 5:3:1, kita harus lihat dulu nih 5 ada banding 3, ada banding 1 ya. Jadi yang A tadi ada 20 gram. Nah, jadi bisa kita kalikan, lihat B-nya tadi yang kita tanya, kemudian yang C ada 40 gram. Nah, kurang dari sama dengan 200. Nah, kenapa kurang dari? Karena kita yang ditanya itu jumlah maksimum ya. Nah, jadi kita kalikan 5 kali 20 hasilnya 100, 3 kali X sama dengan 3X, dan 1 kali 40 hasilnya 40. Nah, kurang dari sama dengan 200. Kita tambahkan 100 tambah 40-nya jadi 140 tambah 3X hasilnya kurang dari sama dengan 200. 3X-nya tetap. Nah, 140-nya mau kita hilangkan. Bagaimana caranya? Kita kurangkan ya. Di ruas kiri, ruas kanannya juga iya. 200 kurang 140 hasilnya 60. Jadi X itu hasilnya adalah 20. 60 dibagi 3 ya, hasilnya 20. Jadi jumlah maksimum pupuk B yang harus diberikan adalah 20 gram. Nah, sampai di situ teman-teman semuanya. Nah, di sini ada tugas. Mungkin ini bisa mengasah teman-teman semuanya. Nah, jadi bisa nanti latih-latih kemampuan ya. Semoga bermanfaat. Nah, good luck untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.